Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Halo teman-teman yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah yang menyayat hati. Sebuah film dari negeri Korea yang berjudul Spirits Homecoming. Siapkan diri kalian, karena film ini akan menguras emosi dan membuka mata kita tentang kejaman di masa lalu. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya tekan subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Tafsir Hidayah. Oke guys, daripada penasaran, yuk kita simak langsung alur ceritanya. Alur cerita film Spirits Homecoming. Film ini dimulai dengan pemandangan seorang gadis remaja bernama Minji yang sedang bermain riang bersama temannya di hutan. Mereka melihat mobil tentara melintas di depan mereka. Namun karena masih polos, mereka tak sedikit pun merasa curiga. Kemudian, Minji menjemput ayahnya di sawah. Keduanya pun pulang sambil bersenandung riang. Pada malam hari, orang tua Minji sedang berbincang tentang ketakutan mereka akan tentara Jepang yang baru saja tiba di desa. Esok harinya, setelah Minji selesai bermain, ia terkejut melihat tentara Jepang sudah berada di depan rumahnya. Ternyata mereka mencari Minji dan berniat membawanya pergi secara paksa. Karena tak punya pilihan lain, ibunya Minji langsung memberikannya uang dan jimat keselamatan sebelum para tentara Jepang mengambil putrinya. Di dalam kereta, sudah banyak gadis-gadis seumuran Minji yang dibawa secara paksa. Dalam perjalanan, Minji kemudian berkenalan dengan seorang gadis bernama Hana yang seumuran dengannya. Setelah melewati perjalanan panjang, mereka pun tiba di Tiongkok. Di sana, mereka disambut oleh tentara Jepang yang sedang bertugas. Kemudian mereka dibawa naik mobil menuju ke sebuah tempat. Setibanya di tujuan, mereka dikumpulkan di suatu ruangan. Ternyata, rata-rata gadis di antara mereka berumur 15 dan 16 tahun. Karena Minji masih berumur 14 tahun, ia pun dibawa ke sebuah tempat tertutup. Di tempat itu, Minji diperiksa untuk memastikan bahwa ia tak memiliki penyakit apapun. Lalu, setelah itu, ia dimandikan dan dimasukkan ke dalam kamar. Tak lama kemudian, seorang tentara Jepang masuk dan memaksa Minji untuk melakukan hubungan terlarang dengannya. Minji mencoba berontak, tapi tentara itu tak segan-segan memukulnya. Selain Minji, para gadis yang lain pun ikut dipaksa untuk melayani para tentara yang sudah miang itu. Esok harinya, ketika para tentara Jepang sedang bekerja, tiba-tiba datang sekelompok pria dari Korea Selatan dan langsung menembaki mereka. Namun sayang, mereka tak sanggup melawan tentara Jepang dan akhirnya mundur. Sementara itu, Minji terlihat berbaring di atas ranjang. Kemudian, seorang tentara Jepang yang agak culun masuk ke dalam kamar itu. Untungnya tentara itu bernama Kenji, dan ia baik hati, tidak mau menyentuh Minji. Malah ia menyuruh Minji untuk beristirahat dan berkata kalau Minji mirip seperti adiknya. Saat jam istirahat, terlihat para gadis sedang berkumpul dan berbincang. Karena mengalami banyak tekanan, salah satu di antara mereka mengalami gangguan mental. Mereka pun terlihat tak berdaya, apalagi badan mereka banyak dipenuhi luka karena siksaan. Hari demi hari terus berlalu, perlakuan kejam dan laknat para tentara Jepang itu masih belum berubah. Setiap hari mereka pun dengan rajin melayani para gadis. Bukan hanya itu, warga di situ pun dipaksa melakukan pekerjaan yang berat. Saat sedang bekerja, Minji menghampiri Hana. Ia mengajaknya untuk kabur. Ketika akan kembali ke dalam, Minji tiba-tiba merasakan sakit di perutnya, dan dia pun diperbolehkan istirahat sejenak di kamar. Saat terbangun, Minji melihat mayat seorang gadis di balik tirai putih. Wajah mayat itu dipenuhi luka. Minji pun langsung menangis setelah melihatnya.
Beberapa hari kemudian, Minji pun bertemu dengan Kenji. Dia lalu memberikan peta kecil kepada Minji agar ia mudah keluar dari sana. Malam harinya, Minji, Hana, dan dua gadis lainnya berkumpul. Lalu mereka berempat berusaha keluar secara diam-diam. Tak lama setelahnya, para tentara baru menyadari bahwa ada beberapa gadis yang hilang. Lalu mereka menyalakan alarm dan mencari gadis-gadis itu. Saat Minji dan teman-temannya sampai di hutan, mereka pun baru menyadari kalau salah satu teman mereka telah tertinggal. Mereka pun memutuskan untuk kembali dan mencari teman mereka yang hilang. Tapi mereka melihat gadis itu telah ditangkap dan disiksa oleh para tentara. Karena merasa kasihan pada temannya, Minji dan Hana pun memutuskan untuk kembali, sedangkan teman mereka satunya memilih tetap kabur. Sementara itu, para gadis yang masih berada di kamp dikumpulkan. Mereka pun ditanyai satu persatu, siapa yang jadi komplotan dalam usaha pelarian itu. Tapi tak ada satu pun di antara mereka yang mengaku. Sebagai hukuman, mereka kemudian disuruh melepaskan baju dan disiksa semalaman. Esoknya, beberapa gadis yang sakit-sakitan dan sudah tidak bisa melayani tentara Jepang dibawa naik ke dalam mobil. Awalnya mereka mengira akan dibawa ke rumah sakit, tapi ternyata mereka malah dibawa ke tanah lapang dan dieksekusi mati. Para tentara pun mulai menembaki mereka. Tapi karena kasihan, Kenji tak tega menembaknya. Karena hal itu, Kenji malah ditembak oleh tentara Jepang lainnya. Setelah itu, mayat mereka dibakar. Kisah pun berlanjut ke 2 tahun kemudian, pada tahun 1945. Pemerintah Jepang mengalami masalah baru dengan dibomnya Hiroshima dan Nagasaki. Jepang pun menyerah tanpa syarat, dan para tentara Jepang yang berada di luar Jepang harus kembali ke negara asal mereka. Untuk menghilangkan saksi, para gadis pun dibawa dengan mobil ke sebuah tanah lapang. Di sana mereka disambut oleh tentara Jepang yang siap mengeksekusi mereka. Melihat Hana yang ketakutan, Minji pun memberikan jimat yang ia dapat dari ibunya. Saat mereka akan ditembak, muncul tentara Korea Selatan yang langsung menembaki tentara Jepang. Akibat dari baku tembak tersebut, beberapa gadis tak selamat. Minji dan Hana pun langsung melarikan diri. Ketika sedang beristirahat di rerumputan, tiba-tiba muncul seorang tentara Jepang yang akan menghabisi mereka. Tapi untungnya, tentara Jepang itu langsung ditembak oleh tentara Korea Selatan. Akhirnya, Minji dan Hana berhasil diselamatkan dan dibawa pergi. Tapi, ketika Minji menoleh ke belakang, ternyata tentara Jepang itu masih hidup dan bersiap menodongkan pistol ke arah Hana. Minji pun langsung melindungi Hana dengan badannya. Ia pun lalu tertembak dan meninggal di tempat. Kisah pun berpindah ke tahun 1991, di mana terdapat seorang gadis bernama Lisa. Gadis itu dibawa oleh sang ibu menemui seorang tabib untuk disembuhkan. Rupanya, ia juga merupakan korban penjahat pemerkosaan yang kabur dari penjara, sementara ayahnya dibunuh di depan matanya. Sejak saat itu, ia mengalami trauma berat dan tak mau bicara. Tapi setelah berhari-hari menjalani pengobatan sama tabib, ia pun mulai bisa bicara lagi. Karena itulah, ia memutuskan untuk menjadi murid tabib tersebut. Suatu hari, ketika ia akan membeli buku, ia melihat jimat milik wanita tua pemilik toko, yang ternyata dia adalah Hana. Dan tiba-tiba saja Lisa bisa melihat masa lalu Minji. Saat ritual berlangsung, Hana melihat Minji di hadapannya. Karena tak tahan, lalu Lisa melakukan ritual untuk membantu roh Minji dan yang lain agar bisa tenang di alam sana. Kemudian, terlihat Minji yang pulang membawa jimatnya. Di sana, orang tuanya sudah menunggunya. Mereka pun berkumpul kembali dan kisah pun tamat. Oke guys, terima kasih ya sudah menonton video ini dan nantikan video-video berikutnya. Dukung terus channel Tafsir Hidayah agar aku lebih bersemangat dalam membangun dan mengembangkan channel ini. Karena aku tanpa kalian bukanlah apa-apa. Oke, thank you, terima kasih.